Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Andro Hilman Mungkur, mahasiswa program studi PJJ S1 Manajemen di Universitas Siber Asia. Video kali ini saya buat untuk mengikuti ujian akhir semester etika bisnis dengan dosen Bapak Joko Suharyanto, SE, MM, CPOD di kelas MJ 701. Judul jurnal, Peranan Etika Bisnis dalam Perusahaan Bisnis. Penulisnya yaitu Aswan Hasoloan. Dipublish di majalah ilmiah Warta Dharma Wangsa, edisi 57 pada Juli 2018, dengan nomor ISSN 182974663. Latar belakang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan etika bisnis dalam perusahaan bisnis. Etika bisnis ini bisa dilakukan dalam segala aspek. Saling menjaga kepercayaan dalam kerjasama akan berpengaruh besar terhadap reputasi perusahaan tersebut, baik dalam lingkup mikro maupun makro. Tentunya, ini tidak akan memberikan keuntungan segera, namun ini adalah wujud investasi jangka panjang bagi seluruh elemen dalam lingkaran bisnis. Metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode kajian kepustakaan, library research, di mana kajian didasarkan pada pendapat-pendapat ahli tentang etika bisnis dan peranannya dalam perusahaan. Hasil penelitian, di Indonesia, etika bisnis merupakan sesuatu yang lama, tetapi sekaligus baru. Sebagai sesuatu yang bukan baru, etika bisnis eksis bersamaan dengan hadirnya bisnis dalam masyarakat Indonesia. Artinya, usia etika bisnis sama dengan usia bisnis yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia. Dalam memproduksi sesuatu, kemudian memasarkannya, masyarakat Indonesia tempo dulu juga telah berpatok pada pertimbangan-pertimbangan untung dan rugi. Namun, dengan ciri khas masyarakat Indonesia yang cinta damai, maka masyarakat Indonesia termotivasi untuk menghindari konflik kepentingan termasuk dalam dunia bisnis. Secara normatif, etika bisnis Indonesia baru mulai diberi tempat khusus semenjak diberlakukannya Undang-Undang 1945, khususnya Pasal 33. Satu hal yang relevan dari Pasal 33 Undang-Undang Dasar 45 ini adalah pesan moral dan amanat etis bahwa pembangunan ekonomi negara Republik Indonesia semata-mata demi kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia yang merupakan subjek atau pemilik negeri ini. Dalam bisnis, berorientasi pada profit adalah sangat wajar. Akan tetapi, jangan keuntungan yang diperoleh tersebut justru merugikan pihak lain. Tidak semua yang bisa kita lakukan boleh dilakukan juga. Kita harus menghormati kepentingan dan hak orang lain. Pantas diperhatikan bahwa dengan itu kita sendiri tidak dirugikan. Karena menghormati kepentingan dan hak lain itu juga perlu dilakukan dengan kepentingan bisnis kita sendiri. Bisa dipastikan bahwa kegiatan bisnis juga terikat dengan hukum dagang ataupun hukum bisnis, yang merupakan cabang penting dari ilmu hukum modern. Dan dalam praktek hukum, banyak masalah timbul dalam hubungan bisnis, pada taraf nasional maupun internasional. Seperti etika, hukum juga merupakan sudut pandang normatif, karena menetapkan apa yang harus dilakukan atau tidak boleh dilakukan. Dari segi norma, hukum lebih jelas dan pasti daripada etika, karena peraturan hukum dituliskan hitam atas putih dan ada sanksi tertentu bila terjadi pelanggaran. Untuk melindungi konsumen dari perlakuan yang tidak etis yang mungkin dilakukan oleh perusahaan, pemerintah Indonesia telah memberlakukan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, di mana undang-undang ini dijelaskan berbagai perbuatan yang dilarang dilakukan oleh pelaku usaha. Antara lain, pelaku usaha dilarang memproduksi dan atau memperdagangkan barang dan atau jasa yang satu,
tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau neto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut. Yang ketiga, tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan, dan jumlah hitungan menurut ukuran yang sebenarnya. Dan yang keempat, tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan, atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket, atau keterangan barang dan atau jasa tersebut. Setelah mengetahui betapa pentingnya etika yang harus diterapkan pada perusahaan bisnis, tentunya etika memiliki fungsi yang sangat berpengaruh terhadap kemajuan perusahaan itu sendiri. Permasalahan etika bisnis yang terjadi di perusahaan bervariasi antara fungsi perusahaan yang satu dan fungsi perusahaan lainnya. Hal ini terjadi karena operasi perusahaan sangat terspesialisasi dalam berbagai bidang profesi, sehingga setiap fungsi perusahaan cenderung memiliki masalah etika tersendiri. Berikut ini akan dibahas berbagai permasalahan etika bisnis yang terjadi di beberapa bidang fungsi perusahaan, yaitu yang pertama adalah etika bisnis di bidang akuntansi, accounting ethic. Yang kedua adalah keuangan, finance ethic. Yang ketiga adalah produksi dan pemasaran, production dan marketing ethic. Yang berikutnya adalah sumber daya manusia, human resource ethic, dan teknologi informasi, information technology ethic. Keterbatasan penelitian. Keterbatasannya yaitu mengenai kajian kepustakaan dan data yang digunakan belum cukup lengkap. Sedangkan kesimpulan, di dalam persaingan dunia usaha yang sangat ketat ini, etika bisnis merupakan sebuah harga mati yang tidak dapat ditawar lagi. Dalam zaman keterbukaan dan luasnya informasi saat ini, baik buruknya sebuah dunia usaha dapat tersebar dengan cepat dan luas. Memposisikan karyawan, konsumen, pemasok, pemodal, dan masyarakat umum secara etis dan jujur adalah satu-satunya cara supaya dapat bertahan di dalam dunia bisnis saat ini. Ketatnya persaingan bisnis menyebabkan beberapa pelaku bisnisnya kurang memperhatikan etika dalam bisnis. Etika bisnis mempengaruhi tingkat kepercayaan atau trust dari masing-masing elemen dalam lingkaran bisnis. Pemasok atau supplier, perusahaan, dan konsumen adalah elemen yang saling mempengaruhi. Masing-masing elemen tersebut harus menjaga etika, sehingga kepercayaan yang menjadi prinsip kerja dapat terjaga dengan baik. Etika berbisnis ini bisa dilakukan dalam segala aspek. Saling menjaga kepercayaan dalam kerjasama akan berpengaruh besar terhadap reputasi perusahaan tersebut, baik dalam lingkup mikro maupun makro. Tentunya ini tidak akan memberikan keuntungan segera, namun ini adalah wujud investasi jangka panjang bagi seluruh elemen dalam lingkungan bisnis. Oleh karena itu, etika dalam bisnis sangatlah penting. Sekian presentasi saya, terima kasih. Maaf jika ada yang salah.